Welcome to our channel. Pernahkah kalian mendengar tentang Great Green Wall atau tembok hijau besar? Entah seberapa jauh kalian mengetahuinya, tema inilah yang akan kita bahas sebentar lagi. Singkatnya, dalam beberapa menit ke depan, kalian akan mengetahui bahwa perubahan iklim bukan lagi tentang menjabarkan definisi. Lebih dari itu, pembahasan tembok hijau besar akan membawa kalian pada perspektif soal tindakan, juga sumbangsi. Tertarikkah kalian dengan isu ini? Jika iya, tentu saja pembahasan berikut ini tak boleh terlewatkan. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif lainnya dari Data Fakta. Apa itu tembok hijau besar? Perubahan iklim sedang mengkhawatirkan. Tidak hanya segelintir, namun ini adalah isu global yang menjadi tanggung jawab bersama. Belakangan, desertifikasi alias proses di mana tanah subur menjadi gurun menarik perhatian. Lalu, apa yang kalian pikirkan? Jelas secepatnya ini harus dicegah agar bumi tidak semakin panas, dan disinilah proyek tembok hijau besar berawal. Situs greatgreenwall.org menjelaskan bahwa pada 2030 mendatang, tembok hijau bertujuan untuk memulihkan 100 juta hektar lahan yang saat ini terdegradasi, juga menyerap 250 juta ton karbon saat menciptakan 10 juta pekerjaan di daerah pedesaan. United Nations Convention to Combat Desertification atau UNCCD atau Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim 2021 bahkan telah meluncurkan kampanye kesadaran publik bernama Menumbuhkan Keajaiban Dunia. Tak lain dan tak bukan, kampanye ini mengarah pada upaya memerangi penggurunan dengan tembok hijau besar sebagai jalan keluarnya. Nah, sudahkah kalian mendapatkan poinnya? Jika begitu, mari melanjutkan pembahasan ini ke konsep yang lebih merinci. Kita bisa memulainya dengan pertanyaan sederhana. Mengapa kita membutuhkan tembok hijau yang besar? Tahukah kalian, saat ini pengerjaan revolusioner inisiatif hijau sedang dilakukan di tepi selatan Gurun Sahara. Dan ketika selesai, ini akan menjadi mega proyek hidup terbesar di dunia. Panjangnya 3 kali lipat dari The Great Barrier Reef di Australia, sehingga tidak salah jika proyek yang dipimpin Afrika ini disebut sebagai proyek lingkungan besar-besaran demi penanaman 8.000 km pohon di seluruh benua Afrika. Proyek ambisius ini berkelok-kelok melalui Sahel, zona transisi Sahara yang terdiri dari 10 bagian negara Afrika, yakni Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Aljazair, Niger, Nigeria, Chad, Sudan, dan Eritrea. Seperti yang kalian ketahui, kesemuanya adalah salah satu dari yang termiskin di dunia, dan lebih buruk dari itu, mereka juga berurusan dengan efek terkuat perubahan iklim. Mau bagaimana lagi, iklim di Sahel kering, gersang, dan sangat panas. Ya, sebuah kombinasi yang pas, di mana cuaca ekstrim biasa sering mampir. Meskipun tidak ada curah hujan yang signifikan di seluruh kawasannya, namun fenomena perubahan iklim menjadi ancaman manakala tanah tidak dapat menyerap banyak air hujan, kemudian terjadilah banjir. Ditambah angin harmatan yang berembus melalui Sahara sering membawa badai debu yang sangat berbahaya. Ditambah lagi akumulasi pasir besar-besaran mempengaruhi kualitas udara. Masalah utama lainnya adalah penggembalaan yang berlebihan. Mengetahui bahwa orang Sahel kebanyakan hidup semi-nomaden menguatkan fakta bahwa pertumbuhan populasi telah menyebabkan penggembalaan berlebihan. Akhirnya, penggurunan mungkin menjadi masalah terbesar dari semuanya. Kemudian lahirlah sebuah kesimpulan, degradasi lingkungan alam yang berlangsung cepat di wilayah Sahel Afrika adalah pendorong utama tindakan ini, proyek tembok hijau besar. Selanjutnya, apakah fenomena penggurunan cukup membuat kalian penasaran? Nah, demi kemaslahatan bersama, mari kita mengurainya dengan cara yang paling sederhana, agar tak ada lagi rahasia di antara kita. Desertifikasi. Seperti dibahasakan di awal, bahwa ini adalah proses di mana tanah subur menjadi gurun. Umumnya, hal tersebut diakibatkan oleh hal-hal seperti penggundulan hutan, kekeringan, atau praktik pertanian yang buruk. Nah, kurang lebih demikianlah yang terjadi di Sahel setidaknya selama 100 tahun terakhir. Tidak hanya Afrika, faktanya desertifikasi adalah ancaman nyata bagi seluruh dunia. Organisasi Jerman Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit atau GIZ menyebut bahwa 40% warga Afrika tinggal di kawasan yang terancam desertifikasi, sementara di Asia jumlahnya 39% dan di Amerika Selatan besarannya 30%.
Kabar buruknya adalah gurun pasir meluas sebesar 70.000 km persegi atau kira-kira seluas wilayah Irlandia setiap tahunnya. Jika sudah begini, siapa yang harus disalahkan? Jawabannya jelas itu adalah manusia. Spesies kita merusak alam, melakukan pencemaran, bertanggung jawab atas pembalakan hutan, serta menghadirkan pariwisata yang merusak tanah subur. Timbulnya gurun oleh umat manusia inilah yang disebut desertifikasi. Sepertiga kawasan di dunia saat ini bahkan telah tertutup gurun, yang mana area ini diperkirakan akan semakin luas. Sejumlah negara telah menyatakan perang terhadap desertifikasi. Sebagaimana PBB juga turut dalam usaha meningkatkan kesadaran melalui Hari Melawan Desertifikasi dan Kekeringan yang dirayakan pada 17 Juni setiap tahunnya. Kembali ke awal, pembahasan berikutnya akan membawa kita ke tembok hijau besar melalui perspektif situasi di Afrika. PBB melalui rilis yang dilaporkan CNN pada 2018 menyatakan lebih dari 5 juta orang di wilayah Sahel, Afrika Barat memerlukan bantuan makanan untuk mencegah kelaparan akibat kekeringan yang terus berlanjut. Karenanya, mari kita membahas itu. Tembok hijau besar Afrika. Tahukah kalian bahwa gurun Sahara sudah meluas? Faktanya, penelitian mengatakan bahwa gurun terbesar di dunia itu meluas hingga 10% sejak 1920. Karenanya, bangsa-bangsa di benua itu bersatu untuk menjadikan Sahel sebagai tempat yang lebih bersahabat. Sebenarnya, ide untuk proyek ini telah digagas oleh penjelajah Inggris Richard Sandberg Baker di tahun 1950-an. Namun, baru disetujui oleh negara komunitas Sahel-Sahara pada tahun 2002. Sempat tertunda, ide tersebut akhirnya digagas kembali pada tahun 2007 oleh Uni Afrika yang rencananya akan membentang dari Senegal hingga Djibouti. Cerita mengenai tanaman mati karena tidak adanya pemahaman penyelenggara pun mewarnai perjalanan awal proyek. Juga jumlah negara yang berpartisipasi di awal hanya 11 sebelum akhirnya meningkat jadi 20 seperti sekarang. Belakangan, semuanya terlihat berjalan seperti yang diinginkan. Sejumlah mitra korporat dan internasional juga menjadi bagian dalam lingkaran sumbangsih. Sayangnya, ada saja hambatan yang menjadi masalah. Sebagaimana diketahui, proyek ini dijadwalkan akan selesai pada tahun 2030, tetapi melihat kenyataan, sepertinya target awal itu tidak realistis. Pasalnya, menurut situs webnya sendiri, sekitar 17 juta pohon telah ditanam dan itu artinya proyek baru mencakup 15% dari target. Hal ini lantas mengundang banyak tanya, apakah proyek ini terlalu ambisius sejak awal? Menariknya, Afrika bukan satu-satunya tempat yang merencanakan proyek tembok hijau. Ada proyek serupa yang sedang dikerjakan di satu benua yang sama, dan itu adalah tembok hijau besar Arafali. Tembok hijau besar Arafali. Mega proyek ini dicetuskan di India, tepatnya di Arafali, sebuah pegunungan di bagian barat Laut India. Wilayahnya beriklim subtropis lembab, artinya musim panas cenderung sangat panas dengan musim dingin yang relatif sejuk. Sama seperti Sahel, wilayah ini cukup kering dan hanya menerima sedikit curah hujan. Hanya saja, meski mirip dengan yang ada di Afrika, namun secara garis besar ada perbedaan dalam tujuan utamanya. Ya, jika tembok hijau besar Afrika dirancang khusus untuk menghentikan ekspansi Sahara dan memerangi perubahan iklim, maka tembok Arafali dirancang terutama untuk memulihkan lahan gundul di seluruh pegunungan Arafali. Serta jalur yang akan bermula di Porbandar dan berakhir di Panipat tersebut akan menjadi penghalang debu dalam jumlah besar yang bertiup dari gurun di India Barat dan Pakistan. Pemerintah di pusat merencanakan jalur hijau sepanjang 1.400 km dan lebar 5 km dari Gujarat ke perbatasan Delhi, Haryana, di mana sekitar 1,35 miliar pohon akan digunakan untuk mewujudkannya. Faktanya, proyek ini telah dimulai pada 2019 kemarin dan akan selesai pada 2029 mendatang berdasarkan target perencanaan awal. Sejauh ini, tampaknya proyek ini dimulai dengan baik, terlihat melalui implementasi yang lebih cepat. Tentu saja itu harus diupayakan, mengingat komitmen pemerintah untuk mengatasi target agar 26 juta hektar lahan tidak terdegradasi pada tahun 2030. Tembok hijau besar adalah simbol global bagi umat manusia yang menjadi wujud nyata dari keselarasan hidup bersama alam untuk menghadapi ancaman besar. Menurut kalian, akankah mega proyek hidup terbesar di dunia ini akan terselesaikan dengan baik dan sesuai target? Lantas, akankah kehadirannya benar menjadi keajaiban dunia berikutnya?